Dikutip dari CNN Indonesia, pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak SJ182 hilang kontak. Presiden Joko Widodo mengingatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi memasuki musim hujan di Indonesia. Yang saya terima dari BMKG, fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan. Kembali sekarang giat lagi menjadi level 2 atau waspada pada tanggal 21 Januari pukul 13 kemarin. Semeru tidak pernah berhenti erupsi, demikian juga Merapi, demikian juga Sinabung. Bagai kau dan Bapa satu, Yesus kami pun mau untuk bersatu. Satu di dalam kasih-Mu, penuhi rindu-Mu atas negeriku. Ini kami bersatu berdoa padamu, menyentuh hatimu, datang kemuliaan-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan Indonesia, Tuhan. Oh, bagai kau dan Bapa satu. Oh, Yesus kami pun mau untuk bersatu. Satu di dalam kasih-Mu. Oh, penuhi rindu-Mu, rindu-Mu atas negeriku. Ini kami bersatu berdoa padamu, menyentuh hatimu, datang kemuliaan-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan Indonesia, Jembatan Lehari Beban. Erupsi, gunungnya erupsi, Gunung Semeru erupsi, Gunung Semeru. bersatu berdoa padamu, menyentuh hatimu, datang kemuliaan-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia.
Shalom, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk pada ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dari hari lepas ke hari sampai pada hari ini, kami siap masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau, teristimewa mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, kami datang dan berserah diri, dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhir kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom. Selama 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas tema masih ada harapan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Jadilah terang. lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat.
berfirmanlah Allah. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Berfirman Allah. Dalam kitab Kejadian kita temui hampir 10 kali. Berfirman Allah. Dalam Kejadian pasal 1. Berfirman Allah. Segala sesuatu boleh jadi oleh karena firman Allah. Peranan firman Allah dalam hidup kita sangat penting. Kemanapun kita pergi, kita akan beruntung apabila kita merenungkan firman itu siang dan malam. Karena itu masih ada harapan oleh karena roh Allah masih ada dalam hidup kita. Masih ada harapan oleh karena firman Allah masih diberitakan. Sekalipun bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi permukaan bumi. Saudara-saudara, pada minggu ini masih dalam tema yang sama, bagian yang ketiga, masih ada harapan. Oleh karena apa? Karena terang ada di dalam dunia. Pada ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara-saudara, sebelum Allah memulai menciptakan segala sesuatu yang ada
di dunia ini. Dimulai dengan jadilah terang. Berarti terang itu sangat penting. Terang itu sangat diutamakan untuk menerangi segala sesuatu. Terang itu akan berperan untuk menerangi kehidupan kita. Nah itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ada harapan dalam kehidupan kita apabila terang itu masih ada. Mengapa? Karena bumi sudah tidak berbentuk, sudah kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita. Karena itu yang dibutuhkan sekarang terang. Walaupun masih kosong, masih belum berbentuk, tetapi terang itu sudah ada. Setelah terang ada, baru Allah menciptakan segala sesuatu, membentuk segala sesuatu, mengisinya, sehingga mulai ada bentuk. Tidak kosong lagi saudara-saudara, kalau terang itu sudah ada. Jadi terang itu yang pertama dan yang terutama sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Berfirman Allah, jadilah terang. Kita membutuhkan terang dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita selama ini mungkin berada di dalam kegelapan. Kegelapan diidentikan dengan dosa yang menguasai kehidupan kita, yang menghancurkan kehidupan kita. Dosa membuat manusia hidup tanpa pengharapan. Dan sekarang terang itu harus hadir dalam kehidupan kita. Apa dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, saudara-saudara? Di sana dikatakan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang ada ke dalam dunia. Yohanes menulis tentang Yesus yang adalah terang itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Karena itu saudara-saudara, kita lihat sini bahwa tanpa kehadiran Kristus yang adalah terang, dunia yang belum berbentuk dan kosong ini tetap berada di dalam kegelapan. Dunia ini tetap berada dalam kegelapan tanpa Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya yang telah ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, masih ada harapan apabila terang itu ada bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kehidupan saudara sekarang sudah ada di dalam terang atau masih berada di dalam kegelapan? Jadi apa ciri-ciri orang yang telah hidup di dalam terang itu, saudara-saudara? Yang pertama, kalau dia telah hidup di dalam terang, berarti dia telah menerima Kristus Yesus yang adalah terang dunia, yang sudah datang ke dalam dunia ini. Menerima dia di dalam kehidupan ini, berarti Kristus Yesus telah hadir untuk menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai kehidupan kita secara keseluruhan. Dan kita berada di dalam terang Allah yang ajaib. Segala perbuatan-perbuatan kita ada di dalam terang Allah. Nah, itu ciri yang pertama, telah menerima Kristus Yesus sebagai terang yang ajaib, terang yang hidup, terang yang sesungguhnya telah ada di dalam dunia. Apakah saudara telah menerima terang itu? Terang itu, ciri yang kedua adalah akan membaharui kehidupan kita. Terang itu memiliki dampak, yaitu dia akan mengusir kegelapan. Dia akan melenyapkan kegelapan. Berarti saudara-saudara, kita mengalami perubahan hidup. Bukan hanya menerima Kristus yang adalah terang dalam kehidupan kita, tetapi menerima pembaharuan sekaligus. Segala kegelapan berlalu. Segala perbuatan kita, cara berpikir kita, rekayasa pola pemikiran kita yang ada di dalam dosa telah dilenyapkan. Dan kegelapan telah sirna.
sekarang kita ada di dalam terang. Dan ciri yang ketiga, bahwa selain kita sudah diubah, tapi kita disebut sebagai anak-anak terang, saudara-saudara. Kita bukan lagi anak-anak dari ke dalam kegelapan, tapi anak-anak terang. Dan ciri yang keempat, orang yang telah menerima Kristus adalah dia juga mampu membawa terang itu kemanapun ia pergi. Jadi saudara-saudara, kita menjadi saksi, kita menjadi terang bagi dunia ini, karena telah menerima terang yang sesungguhnya. Dan inilah harapan Tuhan bagi kehidupan kita. Terang itu membuat hidup kita menjadi produktif, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kita adalah anak-anak terang. Luar biasa bukan? Karena itu bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi semula raya. Apa yang harus Allah perbuat? Allah bukan hanya membiarkan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Dia tidak hanya berfirman saja, tetapi dia utamakan terang. Jadilah terang. Karena itu, mari kita lihat luar biasa, masih ada harapan apabila kita berada di dalam terang Allah yang ajaib. Sungguh Tuhan menginginkan setiap kita sekarang hidup di dalam terang itu, menerima terang itu, hidup di dalam terang, dan kemanapun pergi kita menjadi terang bagi dunia ini. Sudahkah kehidupan Anda berada di dalam terang? Atau masih seperti digambarkan di dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi. Kehidupan saudara mungkin dalam kondisi seperti itu. Maka saatnya sekarang kita ambil keputusan segera datang kepada Allah. Allah ingin menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu dikatakan bahwa barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Karena apabila kita sudah berada di dalam Kristus, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Luar biasa bukan? Ikuti rencana Allah ini. Masih ada harapan. Oleh karena roh Allah masih ada. Masih ada harapan apabila firman Allah masih diberitakan. Dan yang ketiga, masih ada harapan apabila terang itu ada di dalam kehidupan kita. Minggu depan kita lanjut pada bahagian yang keempat. Masih ada harapan apabila kita diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
kembali ke tengah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Melaksanakan aktivitas kita mungkin di rumah saja atau dimanapun kita berada. Mari kita berserah diri kepada Allah kita yang maha dahsyat, maha ajaib, yang bisa mengubah kehidupan kita yang belum berbentuk, yang masih kosong, gelap gulita sekalipun. Allah mampu melakukan keajaiban dalam kehidupan kita untuk sepekan mendatang ini. Bapa, kami bersyukur untuk mujizat kehidupan terjadi dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini, Allah yang mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah yang membentuk segala sesuatu menjadi indah pada waktunya, Allah yang adalah terang kehidupan yang telah datang di dalam Yesus Kristus. Biarlah hadir menyertai memberkati setiap orang sudah mendengarkan firman Allah ini. Bagi yang ada di dalam kegelapan, biarlah ada di dalam terang. Bagi yang sakit disembuhkan dengan kehadiran Tuhan. Bagi yang lemah dikuatkan. Bagi yang dalam pergumulan kesulitan hidup, kehidupan yang belum berbentuk, kosong dan di dalam kegelapan, tidak mengambil keputusan, biarlah penyertaan Tuhan hadir menyatakan mujizat-Nya. Kami sedang bergumul dengan kehidupan. Kami percaya Allah akan memberkati dan melindungi. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap menolong para pemimpin negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berikan kepada mereka hikmat-Nya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pelayan hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya tetap ada dalam penyertaan, terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Izinkanlah kami menerima berkat yang asalnya daripada-Mu. Kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, lindungan penyertaan Roh Allah yang kudus, memberkati, menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.